Oke, kali ini kita akan membicarakan masalah dunia koin ya, terutama di inflasi Amerika Serikat makin rendah. Kripto malah ambruk, waduh parah juga. Pasar kripto merana dalam 24 jam terakhir atau setelah pengumuman inflasi Amerika Serikat di bawah ekspektasi pasar. Yang mana namun demikian pasar masih optimis lirik kripto masih belum berakhir. Merujuk dari CoinMarketCap pada Rabu 15 November 2023 pukul 6.37 WITA, pasar kripto mayoritas melemah. Bitcoin turun 2,69% ke atau setara dengan 35,608,22 dolar dan secara mingguan masih merangkak naik 0,54%. Ethereum berada di zona negatif 4,0% dalam 24 jam terakhir serta dalam 7 hari terakhir naik 5,8%. XRP anjlok parah 6,47%. Secara harian dan secara mingguan ambles pula 7,75%. Waduh bahaya juga ya. Waduh. Begitu pula dengan Dogecoin yang turun 2,98% dalam 24 jam terakhir dan secara mingguan melemah 1%. CoinDex Market Index atau dengan CME yang merupakan indeks untuk mengukur kinerja tertimbang kapasitasi pasar dari pasar aset digital turun 2,54% ke angka 1.483,80. Open Interest terdepresiasi 4,32% di angka 32,43 miliar US dollar. Sedangkan Fear and Greed Index yang dilansir dari coinmarketcap.com menunjukkan angka 75 yang menunjukkan bahwa pasar berada di fase greed atau optimis dengan kondisi ekonomi dan industri kripto saat ini. Dilansir dari coindex.com, pelambatan inflasi yang tidak terduga membuat pasar saham dan obligasi naik tajam. Tapi kripto ditinggalkan mungkin karena menurutnya antusiasme terhadap persetujuan ETF Bitcoin Spot dalam waktu dekat. Pasar kripto mengalami salah satu pukulan terpuruk dalam beberapa minggu pada hari Selasa meskipun data inflasi bulan Oktober cukup baik. Tercatat inflasi Amerika Serikat melandai ke 3,2% year on the year pada Oktober 2023, lebih rendah dibandingkan 3,7% year on the year pada September serta di bawah ekspektasi pasar 3,3%. Ini adalah kali pertama inflasi Amerika Serikat melandai dalam 4 bulan terakhir. Inflasi melemah ditopang oleh turunnya harga energi, terutama bensin. Inflasi pada bahan pangan juga melandai menjadi 3,2% pada Oktober dari 3,7% pada September. Kelompok pengeluaran lainnya yang juga mencatat penurunan inflasi adalah kendaraan dan perumahan. Kendati masa sulit terjadi untuk kripto, inflasi yang lebih lambat dan imbal hasil obligasi yang lebih rendah dapat mendukung harga, kata perusahaan manajemen investasi Grayscale dalam laporan hari Selasa. Kami percaya pemulihan penilaian kripto dapat berlanjut jika suku bunga real mencapai puncaknya. Dan kami terus melihat kemajuan menuju persetujuan ETF di pasar Amerika Serikat, katanya laporan itu. Spekulasi ETF adalah yang terdepan dan tengah untuk saat ini, tetapi narasi penyimpan nilai masih bertahan dan akan memberikan aset tersebut ketahanan dan peningkatan. Noel Ackelson, penulis buletin Crypto is Marco Now, mencatat dalam email ke CoinDex, "Saya sangat
ragu bahwa aksi jual baru-baru ini berarti rally telah selesai untuk saat ini. Exxon berpendapat bahwa penurunan tersebut lebih mungkin disebabkan oleh penjual yang mengunci keuntungan menjelang penundaan ETF spot SEC lainnya. Begitu, jadi tentang perkembangan kripto dari bulan Oktober ke November. Dan untuk kita cari tahu di bulan akan datang bagaimana dunia tentang crypto coin ya.